Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya Yoel di dalam Daily Devotion. Saya berdoa setiap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 8 saya bacakan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Timotius diajar oleh Paulus bahwa nanti di akhir zaman, seperti yang ditegaskan oleh Roh Kudus kalau kita baca ayat pertama, maka banyak orang itu akan disesatkan. Mereka akan diajarkan oleh banyak hal-hal yang membawa mereka keluar dari kebenaran firman Tuhan. Di minggu lalu kita sudah melihat bahwa banyak godaan-godaan untuk akhirnya orang percaya itu meninggalkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Meninggalkan kesetiaan beribadah mereka kepada Tuhan. Membawa mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Nah, kali ini kita lihat oleh Roh Kudus, Paulus mengajar Timotius bahwa sudah ditegaskan oleh Roh Kudus, nanti banyak orang yang akan disesatkan. Karena itu Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 mengingatkan Timotius untuk latihlah dirimu beribadah. Luar biasa. Kembali saya ingin tegaskan bahwa ibadah memiliki peranan yang sangat penting. Ibadah minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar bahwa ibadah itu menentukan apakah bangsa Israel itu diberkati atau tidak, mengalami kemenangan atau tidak. Di zaman Maleaki Tuhan menegur masyarakat di sana untuk kembali melihat kehidupan ibadah mereka, memperbaiki kehidupan ibadah mereka. Dan Tuhan berkata ketika mereka melakukan itu, mereka akan melihat perbedaan antara orang yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan yang beribadah. Orang yang setia, orang yang taat, orang yang beribadah kepada Tuhan akan mengalami masa-masa pemulihan. Nah, kali ini Paulus mengajarkan Timotius, ayo latih dirimu beribadah. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini kita masih dalam masa PPKM. Masih alami masa yang berat karena pandemi COVID-19. Tetapi kita tidak memberikan itu sebuah peluang bagi kita untuk kendor dalam jam-jam ibadah kita. Paulus mengingatkan hari ke depan banyak orang akan disesatkan lewat berbagai hal. Lewat ajaran nenek tua, ajaran yang mengatakan ini dari roh ini dan itu menyesatkan, aturan ini dan itu akan menyesatkan, akan menggiring orang pelan-pelan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Ayo jangan sampai terjebak, dan salah satu cara penting yang bisa kita lakukan mempersiapkan diri kita untuk tidak jatuh pada penyesatan itu adalah latihlah diri kita beribadah. Haleluya. Paulus di ayat yang ke-8 dari 1 Timotius 4 memberikan analogi. Latihan badani, memberikan pendekatan ya. Latihan badani terbatas gunanya. Paulus sering sekali mengambil gambaran latihan badani. Dia seorang petinju. Dia tidak meninju air. Dia seorang pelari. Dia berlari sampai finish. Berlari pada tujuan, bukan berlari sembarangan, bukan meninju sembarangan. Dan dia tahu seorang petarung, seorang pelari, petinju harus latihan fisik yang kuat. Ketika mereka mau meraih sebuah kemenangan di dalam sebuah perlombaan, mereka harus berlatih. Mereka harus membuat tubuh mereka siap. Dan Paulus bilang, latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti kita gak boleh latihan badani, kita gak boleh olahraga, gak bisa. Tapi yang dimaksudkan Paulus adalah hanya sampai kehidupan saat ini aja. Kalaupun jadi pemenang ya sudah sampai saat ini aja. Kalaupun kita sehat ya waktu kita di dunia ini saja.
Itu maksudnya dari batasan dari latihan badani. Bukan berarti kita akhirnya ogah-ogahan, tidak pakai masker, yang penting doa. Bukan ya Bapak Ibu, bukan. Bukan berarti kita ogah-ogahan gak kontrol makan dan gak istirahat cukup. Bukan. Hari ini kita tetap harus jaga kesehatan tubuh kita. Melatih tubuh kita agar tetap punya daya tahan yang kuat. Tetapi Paulus tambahkan, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bagaimana supaya kita mencapai kehidupan yang akan datang? Kita tahu konsepnya. Kita tahu kehidupan yang akan datang itu adalah kekekalan bersama Bapa di surga. Tetapi kita tidak akan mencapainya kalau hari ini kita tidak tahu caranya. Dan bagaimana supaya kita tahu caranya? Paulus bilang itu kita temukan ketika kita beribadah. Dengan beribadah kita tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan. Dengan beribadah kita tahu janji-janji apa yang sudah Tuhan sediakan. Kemarin Maleakhi mengajarkan kita ketika kita beribadah, menjaga ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan walau di masa yang berat. Ada janji Tuhan, akan ada perbedaan bagi orang yang taat dengan yang tidak. Bagi orang yang beribadah dengan yang tidak, akan ada perbedaan. Lebih lanjut kita belajar bahwa ketika kita taat, ketika kita terus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan dalam jam-jam ibadah kita, kita akan menyaksikan, mengalami pemulihan yang Tuhan sediakan. Itu salah satu janji. Karena itu Paulus dalam 1 Timotius pasal 4 berkata dengan tepat, latih diri kita beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji bukan saja untuk hal-hal yang dapat kita nikmati di dunia. Kita tahu di dalam beribadah, hal yang kita bisa nikmati di dunia adalah moral kita ini terjaga Bapak Ibu. Kalau kita setia beribadah, sungguh-sungguh mentaati Tuhan, kita akan menjadi manusia-manusia yang punya moral yang baik. Oh iya dong. Karena kita tahu bahwa dengan cara kita melakukan yang baik, kita mentaati firman Tuhan, kita melakukan yang baik. Ya iya dong, dengan beribadah kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Contoh misalnya, jangan membunuh. Itu kan diajarkan di dalam kehidupan peribadahan kita. Memberikan yang terbaik, jujur, memiliki integritas yang baik, motivasi yang baik, itu diajarkan. Itu terbentuk ketika kita punya kehidupan ibadah yang baik. Kalau kita tidak bisa hormat kepada sesuatu yang kita lihat saja, bagaimana kita bisa hormat kepada sesuatu yang kita tidak lihat? Dan itu akan terbentuk ketika kita menghidupi ibadah dengan baik. Ketika kita punya hidup peribadahan yang baik kepada Tuhan, itu akan membentuk moral kita sebagai manusia. Bukan sekedar peraturan, bukan. Tapi hubungan itu yang akan membentuk kita. Kepada siapa kita memuja, kita akan terbentuk seperti itu. Kita mengidolakan siapa, kita akan membuat diri kita meniru, mencontoh, mereplikasi idola kita. Saya ingat waktu masa-masa saya sekolah dulu, David Beckham menjadi ikon ya untuk anak-anak yang suka bola tentunya. Dan dia punya satu model rambut legendaris. Tahu Bapak Ibu? Model rambut piak tengah. Waduh. Di zaman itu yang suka Beckham, walaupun gak bisa nendang free kick seperti Beckham, bolanya melengkung gitu ya. Tapi karena dia mengidolakan Beckham, oke lah, gak usah free kicknya. Paling gak pakai model rambutnya itu. Cocok gak cocok, pantas gak pantas, sudah bangga termasuk saya waktu itu. Pakai model rambut piak tengah. Untung saya enggak punya fotonya Bapak Ibu. Karena saya sadar sekarang gak cocok sama sekali. Sosok yang kita idolakan itu
membuat kita pingin seperti itu. Nah, ibadah itu kan kita bangun sesuatu, memuja Tuhan, mengagungkan Tuhan. Perlahan kita akan dibuat serupa dengan Tuhan ketika kita punya ibadah yang baik. Makanya penting sekali, latihlah dirimu beribadah. Ibadah mengandung janji, bukan sekedar yang bisa kita nikmati. Saya cek Bapak Ibu, beberapa orang sukses yang ada di dunia ini, mereka punya moral yang baik dan ternyata kehidupan ibadah mereka juga baik. Nah, mari Bapak Ibu, kita bisa menikmati janji Tuhan di dunia ini, di kehidupan saat ini, tapi lebih daripada itu. Karena banyak hal yang bisa menjanjikan hal yang baik dinikmati di kehidupan saat ini, banyak. Kalau kita belajar Maleaki, masyarakat Israel di zaman itu melihat, loh, orang fasik aja, orang yang gegabah hidupnya aja juga mengalami keberuntungan kok di kehidupan saat ini. Itu sebabnya mereka mau tertarik, mau ikut, mau coba-coba. Tapi Tuhan katakan jangan seperti itu. Jadi banyak yang bisa menjanjikan sesuatu yang baik yang bisa dialami di kehidupan saat ini. Tetapi hanya Tuhan yang menjanjikan, hanya Kristus satu-satunya jalan kehidupan yang baik kita alami di masa yang akan datang, di kehidupan yang akan datang. Hanya Kristus jaminan kita mengalami janji Tuhan di kehidupan yang akan datang. Dan sekali lagi itu dapat kita pahami, itu dapat kita kerjakan ketika kita berada di dalam ibadah. Ketika kita melatih diri beribadah, ketika kita membangun kehidupan peribadahan kita yang baik terhadap Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pesan hari ini, jangan tergoda dengan apapun. Jangan tergoda kepada kerabat kita dengan gaya hidup yang tidak baik, dengan cara kerja yang tidak baik, dengan cara mendapatkan uang yang tidak baik. Jangan tergoda. Jangan mulai ingin ikut-ikutan pergi ke orang ini dan orang itu yang dikatakan pandai, yang dikatakan punya ilmu putih atau apapun yang dapat menghasilkan uang dengan cara yang cepat. Jangan tergoda. Apalagi ketika tawaran hanya karena sebuah posisi membuat Anda harus meninggalkan iman kepercayaanmu. Jangan dengar, jangan ikuti. Hari ini kebenaran firman Tuhan berkata, latih diri kita beribadah. Di dalam ibadah itu ada janji yang dapat kita bisa terima, yang dapat kita nikmati, bukan hanya di kehidupan ini. Artinya Tuhan bisa kasih hikmat, marifat, jalan-jalannya. Kemarin kita belajar, ketika kita rindu mengalami pemulihan yang Tuhan janjikan, kita setia, kita taat kepada Tuhan. Profesi apapun yang kita sedang jalani, Tuhan pakai kita untuk membawa pemulihan di sana. Artinya kepada orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih jalan, Tuhan buka keran-keran berkat supaya ada pemulihan di sana. Itu janji yang bisa kita nikmati di kehidupan ini. Tetapi lebih daripada itu, orang yang setia beribadah akan menikmati janji-janji Tuhan di kehidupan yang akan datang. Puncaknya adalah kehidupan kekal bersama Bapa kita di surga. Mari kita mau sungguh-sungguh dalam beribadah. Amin Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saya percaya hari-hari ke depan dalam kondisi apapun kita tetap punya motivasi yang benar, semangat yang kuat untuk tetap beribadah kepada Tuhan kita. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan saya sampaikan di sini. Selamat kembali beraktivitas. Tuhan selalu melindungi, menjaga kita, memberkati kita. Shalom.